Mungkin jauh sebelum itu saya membahas materi mengenai koordinasi. Mungkin saya menjelaskan dulu apa sih koordinasi itu. Koordinasi juga dapat diartikan sebagai suatu usaha kerjasama antara suatu lembaga dan suatu badan, instansi, unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling melengkapi, saling membantu, dan saling mengisi satu sama lain, sehingga tujuan apa yang diinginkan dari koordinasi itu berjalan dengan baik. Oke, yang kedua mengenai karakteristik koordinasi. Nah, adapun karakteristik koordinasi yang pertama yaitu tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Jadi, koordinasi ini menjadi wewenang yang sangat penting dan tanggung jawab yang sangat penting untuk memimpin, sehingga dapat dikatakan bahwa pimpinan bisa berhasil jika melakukan koordinasi yang baik. Terus yang kedua, koordinasi adalah kerjasama. Hal ini disebabkan kerjasama merupakan syarat untuk memulai atau menyelenggarakan koordinasi. Terus yang ketiga, koordinasi merupakan proses yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga. Maksudnya ia berjalan secara terus-menerus tanpa adanya putus-putusan. Terus yang keempat, pengaturan usaha kelompok secara teratur. Mungkin ini disebabkan karena koordinasi adalah konsep yang harus diterapkan di dalam kelompok, bukan pada individu. Oke, materi yang ketiga mengenai koordinasi yaitu prinsip-prinsip koordinasi. Prinsip-prinsip koordinasi yang pertama yaitu koordinasi harus dimulai dari tahap perencanaan awal. Yang kedua, hal pertama harus diperhatikan dalam koordinasi adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi kepentingan bersama. Yang ketiga, koordinasi merupakan pertemuan bersama untuk mencapai tujuan, maksudnya untuk mendiskusikan. Terus yang keempat, perbedaan pendapat ini harus diakui sebagai pengayaan dan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam kaitannya dengan situasi secara keseluruhan. Maksudnya adalah untuk merencanakan sesuatu kita harus bisa mendiskusikan terlebih dahulu terhadap rekan-rekan kerja kita. Yang terakhir yaitu koordinasi merupakan proses yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan seperti tadi yang saya jelaskan di karakteristik koordinasi. Yang terakhir adalah manfaat dari koordinasi di dalam MBS ini. Yang pertama yaitu untuk menghilangkan dan menghindarkan perasaan terpisah satu sama lain antara atasan dan bawahan. Maksudnya hubungan kita dengan atasan kita itu tidak hanya sebagai antara bos dan pegawai, hanya begitu. Maksudnya kita juga harus memiliki hubungan yang lebih dekat meskipun dia atasan kita dan kita bawahannya. Terus yang kedua, menghindarkan perasaan atau pendapat mengenai jabatannya merupakan yang paling penting. Maksudnya jangan ada kata bangga terhadap jabatannya karena kita semua itu sama, tujuan kita sama, terus cara bekerja kita juga sama, jadi tidak ada yang harus dipentingkan dari jabatan kita itu. Terus yang ketiga, mengurangi dan menghindarkan kemungkinan timbulnya pertentangan antara pejabatan dan pelaksana. Maksudnya adalah untuk menghindari perkecohan antara pejabat dengan pelaksana, maksudnya antara yang memberi wewenang dan yang diberikan wewenang. Terus yang keempat, untuk menghindarkan timbulnya fasilitas-fasilitas. Terus yang kelima, menghindarkan terjadinya peristiwa menunggu yang memakan waktu lama. Nah, kan di sini MBS tentu ada yang dibilang manajemen. Terus kita bisa mengatur waktu kita agar koordinasi ini berjalan dengan baik tanpa adanya memakan waktu yang sangat lama. Terus yang terakhir, apa manfaatnya? Yaitu untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kesamaan pekerjaan di dalam suatu kegiatan. Maksudnya adalah ketika si A yang bekerja ini, si B yang bekerja ini, semua tuh punya tugas
tugas masing-masing tanpa adanya pekerjaan yang sama-sama. Maksudnya pembagian pekerjaan itu diatur dengan baik agar waktu yang dimakan pun itu tidak sangat lama dan bisa menjadikan tujuan itu secara lebih baik lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen berbasis pola komunikasi MBS, di mana komunikasi ini merupakan hal yang paling penting dalam organisasi atau sekolah, karena tanpa adanya komunikasi maka cara menyampaikan sesuatu itu tidak akan terlaksana, karena komunikasi merupakan interaksi antara dua orang dengan orang yang lain. Di dalamnya itu terdapat pembicaraan atau interaksi yang memberikan atau menyalurkan ide pokok ataupun saran-saran yang berupa motivasi untuk orang lain tersebut. Di sini komunikasi berperan sebagai alat atau penyalur ide, di mana seseorang ini akan menyampaikan idenya ini ke semua anggota kelompoknya. Kemudian di sini komunikasi merupakan hal yang paling penting, karena komunikasi merupakan cara orang menyampaikan masalah yang ingin dihadapi, kemudian anggota kelompoknya ini merespon, maka terjadi yang namanya interaksi. Interaksi ini kemudian dicarikan yang namanya penyelesaian masalah, atau masalah ini kemudian diselesaikan oleh anggota kelompoknya karena adanya interaksi atau komunikasi dalam organisasi. Kemudian komunikasi dalam MBS itu ada dua. Yang pertama komunikasi internal, yang kedua yaitu komunikasi eksternal. Kemudian komunikasi internal ini komunikasi yang terjadi, interaksi yang terjadi dalam suatu kelompok tersebut, hanya dalam ruang lingkup kelompok. Selanjutnya adalah komunikasi eksternal, ada komunikasi yang terjadi di luar organisasi. Yang pertama yaitu hubungan sekolah dengan orang tua, di mana sekolah ini memberikan pengarahan kepada orang tua tersebut untuk mendidik anaknya di keluarga atau di rumah. Kemudian contohnya yaitu ketika anaknya siswa ini sedang melakukan yang namanya penerimaan rapor, maka sekolah akan mengundang orang tuanya agar hadir untuk mendampingi anaknya. Kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat, di mana sekolah ini memberikan arahan-arahan kepada masyarakat bahwa sekolah itu atau pendidikan itu sangat penting bagi anak mereka. Kemudian di sini hubungan yang baik itu terjadi karena komunikasi yang dilakukan oleh sekolah dengan masyarakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang supervisi dalam MBS. Supervisi pendidikan diarahkan pada pembinaan guru dan staf sekolah, kepala sekolah atau pengawas berkewajiban untuk memberikan segala bantuan dalam bentuk bimbingan dan penyuluhan terhadap berbagai aspek dalam KBM, sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara optimal. Supervisi merupakan suatu usaha dari petugas di sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, penyeleksi, pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran, metode, serta evaluasi pengajaran. Tujuan supervisi pendidikan ialah memberikan layanan dan bantuan kepada guru-guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Fungsi supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan
peningkatan kualitas pengajaran. Yang pertama, mengkoordinasi semua usaha sekolah. Kedua, memperlengkapi kepemimpinan sekolah. Ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. 4. Menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. 5. Memberi fasilitas dalam penilaian yang terus-menerus. 6. Menganalisis satuan belajar mengajar. 7. Memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf. Ke-8. Memberi wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan pendidikan dan meningkatkan kemampuan mengajar guru-guru. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.